waktu berlalu dan gak kerasa ya sekarang kita tiba-tiba udah SMA. Ya walaupun gue udah dari dulu SMA sih. Tapi buat kalian yang baru naik ke SMA, ya pasti gak kerasa banget kan tiba-tiba sekarang udah mau masuk SMA. Nah, jadi sebelumnya ada yang tanya nih, kira-kira ada tips gak ya buat masuk SMA gitu? Kira-kira dari segi pembelajarannya kayak gimana sih? Apa yang membedakan SMP dan SMA? Jadi sebenarnya nggak segitu jauh bedanya antara pembelajaran di SMP maupun di SMA. Tapi yang paling gue rasa itu dari perbedaannya adalah kita harus bisa lebih mandiri dan lebih berinisiatif. Karena di SMA ini kita tuh nggak disuapin gitu pembelajarannya kan. Kalau misalnya di SMP itu kita lebih ke ya disuapin terus pembelajarannya, sedangkan kita harus bisa lebih berinisiatif dan lebih mandiri gitu. Dan apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, itu membuat kita harus lebih lagi mandiri dan berinisiatif. Ya makanya sekarang tips pertamanya itu adalah bisa lebih dewasa, lebih mandiri dan lebih berinisiatif. Dimana kita itu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan diri kita sendiri. Dan di SMA itu terkadang ya anak-anak SMA baru itu pada takut gitu buat bertanya, buat maju ke depan, buat mengeluarkan isi kepalanya, itu mereka itu gak berani gitu. Padahal itu adalah hal yang paling penting gitu di SMA, karena di SMA itu kita dilatih untuk bisa seperti itu, dan jika kita nggak kayak gitu ya kita nggak bisa berkembang gitu. Karena ya memang pada masyarakat juga kita itu harus bisa lebih berani dan segala macam gitu. Jadi kita itu nggak boleh takut, kita harus lebih dewasa lah gitu. Jangan kayak anak kecil yang malu-malu manja terus. Jadi kita harus terbiasa untuk menyelesaikan masalah diri kita sendiri gitu. Jadi kan nanti kalau misalnya ada project P5 gitu, kita dituntut untuk diskusi, ya makanya kita harus belajar public speaking ataupun berdialog dengan orang lain itu. Jadi berdialog itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi dengan menyimak dan mendengarkan lebih baik juga. Jadi jangan hanya kita bisa bicara lebih baik, tapi kita juga harus bisa mendengar dengan lebih baik. Dan yang paling nggak boleh itu ketika kita selalu bilang nggak bisa gitu, atau malu gitu. Itu adalah mental yang harus dihilangin sejak kalian udah masuk SMA. Ataupun dari SMP itu harus dihilangin tuh. Tips yang kedua, kita harus bangun relasi. Bangun relasi itu penting ya untuk setiap hal. Pasti setiap orang yang udah punya relasi bagus pasti udah tahu lah betapa enaknya punya relasi itu. Dan ya apalagi ketika kita masuk ke hal baru itu, ke dunia baru, kita itu benar-benar penting untuk melakukan relasi atau membangun relasi lah. Jadi relasi juga bukan kita hanya punya relasi dengan sesama murid gitu, sesama siswa, tapi kita juga punya relasi sama guru gitu, sama guru-guru, ataupun selain guru juga bisa sama satpamnya ataupun sama pedagang kantin. Karena dengan kita punya banyak relasi juga kita bakal dapat lebih banyak informasi, kita bakal belajar lebih banyak gitu. Jadi bukan tentang pelajaran akademis aja, tapi kita juga mendapatkan pelajaran sosial. Karena mungkin ada juga info-info penting yang bisa diberikan dari guru ataupun dari satpam ataupun dari siapapun itu, yang bisa bermanfaat bagi kita. Kan kadang-kadang kalau misalnya ada ikut perlombaan atau apa gitu, kadang-kadang kan suka tiba-tiba ada yang ikut gitu, kita nggak tahu apa-apa tapi ada yang tiba-tiba ikut lomba apa. Mereka yang bisa ikutan seperti itu tuh karena mereka ya punya relasi, mereka dikenal oleh orang, misalnya oleh guru dan segala macam, dan ya akhirnya mereka bisa mengetahui informasi yang penting dan mereka bisa mengikutinya gitu. Dan membangun relasi ini bukan berarti kalian tuh harus populer, tapi ya kalian harus mengenal orang lain dengan lebih baik gitu. Dan di kelas, utamakan kalian kenal dulu sama semua orang di kelas sebelum semua orang di kelas itu kenal sama kalian. Itu tips yang lumayan penting. Dan yang ketiga, kalian kalau misalnya mau ikut ekstrakurikuler itu masuk sesuai minat, jangan ngikut sama teman-teman gitu. Karena ekstrakurikuler di SMA itu lebih, ya bisa dibilang lebih benar-benar lebih serius, dan kalau misalnya kalian nggak ikutin sesuai minat ya kalian akan keteteran dan juga kalian akan ngerugiin diri sendiri gitu. Jadi ikutlah ekstrakurikuler itu sesuai minat, benar-benar sesuai minat gitu. Dan kalian juga harus tahu resikonya ketika masuk suatu ekstrakurikuler gitu. Apalagi kalau misalnya di sekolahnya itu wajib ekstrakurikuler, ya kalian pilih yang sesuai minat. Dan kalau misalnya emang nggak diwajibin, ya terserah kalian, balik lagi ke kalian apakah kalian penting masuk ekstrakurikuler tersebut gitu, apakah kalian berminat gitu. Dan kalau bisa jangan sampai kita itu pindah-pindah ekstrakurikuler, karena itu akan menyusahkan
senior kita ataupun diri kita sendiri gitu. Dan yang keempat, kalian harus bisa mengetahui tata letak sekolah. Karena apa? Karena kadang kita itu disuruh misalnya ke ruang guru ataupun disuruh ke ruang mana, ruang TU dan segala macam, kita itu jangan sampai bingung gitu. Karena siapa tahu ini tuh tiba-tiba dibutuhkan gitu. Karena akan ada saatnya dimana kita itu harus tahu tata letak sekolah kita. Ini juga salah satu pembelajaran kita agar kita bisa lebih dewasa lah gitu. Dan kan biasanya ada ini ya, waktu MPLS atau masa orientasi siswa, biasanya suka ada pengenalan sekolah yang keliling-keliling sekolah. Nah itu kalian usahain buat dipakai sebaik mungkin waktu tersebut gitu. Jangan kalian tuh nggak 100% sadar, kalian harus benar-benar sadar dalam melakukan hal tersebut. Dan kalian inget-inget nih tempat ini apa, dan kalau misalnya kalian nggak tahu, tanyain ke misalnya kakak seniornya. Dan ya kalian harus benar-benar paham tata letak sekolah lah. Dan yang terakhir, kalian harus bisa belajar dengan lebih baik. Dan agar kita bisa belajar lebih baik, ya kita cari tahu nih cara belajar kita tuh yang cocok untuk kita itu apa, dan selain itu minat kita itu di mana gitu. Jadi kalian itu harus mengerti kurikulum sekolah kalian gitu, harus mengerti bagaimana kurikulum di sekolah kita itu berjalan. Kan sekarang pakai kurikulum Merdeka tuh, kalian pelajari dulu kurikulum Merdeka itu kayak gimana sih. Dan ternyata kurikulum Merdeka itu ya menyesuaikan tiap sekolahnya bisa beda-beda, karena yang diberi kemerdekaan itu bukan hanya siswa tetapi juga sekolah. Nah lalu kalian pelajari nih kurikulum di sekolah kalian itu kayak gimana, dan kalian harus tahu sistemnya dulu kayak gimana kalau misalnya kalian pengen mendapatkan nilai maksimal gitu di dalam sekolah. Dan untuk belajar juga kalian usahain punya rencana dan juga strategi belajar untuk kalian sendiri gitu. Selain kalian ingat jadwal pelajarannya itu apa aja dari hari per harinya. Dan untuk meningkatkan kualitas belajar, kalian juga bisa tonton video-video gue yang lain yang tentang belajar. Gue udah buat beberapa video gitu tentang pembelajaran tersebut. So segitu aja videonya, semoga ini bisa bermanfaat dan membantu kalian agar kalian bisa perform lebih baik di SMA gitu. Mau itu dari segi akademis dan juga dari sosial dan segala macamnya. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, ya kalian bisa tanyain aja di kolom komentar, nanti gue balas, mau itu secara komentar juga atau gue buat lagi video lain gitu. Dan semoga masa-masa SMA kalian bisa lebih menyenangkan lagi. So see you next time in the next video. Goodbye.